Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya, Jennifer Claudia Yawaila, akan mempresentasikan pokok pembahasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan tanah. Setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberi ganti kerugian kepada yang berhak atas tanah tersebut. Dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah adalah untuk kepentingan umum, artinya menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat, dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan oleh pemerintah. Pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian yang layak dan adil atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tanah yang selanjutnya dibangun sesuatu untuk kepentingan umum akan menjadi milik pemerintah atau pemerintah daerah atau menjadi milik BUMN apabila dipergunakan untuk kepentingannya. Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud adalah untuk pembangunan A. Pertanahan dan keamanan nasional, B. Jalan umum, jalan tol, terowongan, jalan kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. C. Waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan pembangunan pengairan lainnya. D. Pelabuhan, bandar udara, dan terminal. E. Infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. F. Pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan distribusi tenaga listrik. G. Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah. H. Tempat pembuangan dan pengelolaan sampah. I. Rumah sakit pemerintah atau rumah sakit pemerintahan daerah. J. Fasilitas keselamatan umum. K. Tempat pemakaman umum pemerintah atau pemerintah daerah. I. Fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik. M. Cagar alam dan cagar budaya. N. Kantor pemerintah atau pemerintahan daerah atau desa. O. Penataan permukiman kumuh, perkotaan, dan atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa. P. Prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah atau pemerintah daerah. Q. Prasarana olahraga pemerintah atau pemerintah daerah. R. Pasar umum dan lapangan parkir umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum diselenggarakan melalui 4 tahap. Yang pertama, perencanaan. Kedua, persiapan. Ketiga, pelaksanaan. Keempat, penyerahan hasil. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum didasarkan atas rancangan tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana strategis, rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan. Perencanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud disusun dalam bentuk dokumen.
Perencanaan pengadaan tanah yang paling sedikit memuat: pertama, maksud dan tujuan rencana pembangunan; kedua, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan daerah; ketiga, letak tanah; empat, luas tanah yang dibutuhkan; lima, gambaran umum status tanah; enam, perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah; tujuh, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan; delapan, perkiraan nilai tanah; sembilan, rencana penganggaran. Kedua, persiapan. Pemberitahuan rencana pembangunan disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, baik langsung maupun tidak langsung. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi kegiatan pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Pendataan awal dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan. Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan digunakan sebagai data untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan. Konsultasi publik adalah proses komunikasi, dialogis, atau musyawarah antar pihak yang berkepentingan guna mencapai kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Konsultasi publik, rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapat kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau tempat yang disepakati. Ketiga, pelaksanaan. Berdasarkan penataan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum, instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan pengadaan tanah kepada lembaga pertanahan. Pelaksanaan pengadaan tanah meliputi A. Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. B. Penilaian ganti kerugian. C. Musyawarah penempatan ganti kerugian. D. Pemberian ganti kerugian. E. Pelepasan tanah instansi. 4. Penyerahan hasil. Lembaga pertanahan menyerahkan hasil pengadaan tanah instansi yang memerlukan tanah setelah A. Pemberian ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan pelepasan hak dilaksanakan, dan atau B. Ganti kerugian telah dititipkan di pengadilan negeri. Instansi yang memerlukan tanah dapat memulai melaksanaan kegiatan pembangunan setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah. Pencabutan hak. Pasal 18 UU PA menyatakan untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Sederhananya dapat dikatakan bahwa demi kepentingan umum, maka hak-hak atas tanah dapat dicabut oleh negara dengan memberi ganti rugi. Terkait dengan hak milik, sebenarnya telah dinyatakan dalam definisi hak milik yang dengan tegas dinyatakan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, sehingga atas dasar fungsi sosial itulah negara berwenang untuk mencabut hak atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat. Demikian hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.